Cuman yang saya kirim ke Mbak Lifah ada yang belum ditambah-tambahin ayat-ayatnya. Iya, kok beda? Oh. Tampilan utama juga beda. Yang pertama ini nggak ada ininya, nggak ada tulisannya, malah nggak kedetek bahasa Arab itu. Oh iya iya benar-benar. Tuh. Nanti saya revisi lagi. Cuma Ibu. Oke. yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mencoba berada di dua posisi. Pertama, kita adalah sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Tapi jangan lupa, walaupun kita sudah menjadi orang tua, ya tetap di mata orang tua kita, di mata bapak dan ibu kita adalah anak-anak bagi mereka. Jadi materi ini bisa menjadi bagian evaluasi sudah seperti apakah posisi kita di depan mereka para orang tua kita, karena nanti bisa jadi apa yang diperlakukan anak-anak kita kepada kita itulah cermin pada saat kita dulu ya atau hari ini memperlakukan orang tua kita seperti apa. Jadi kalau orang Indonesia itu punya sebuah mitos ya, kalau pohon itu nggak bakalan jatuh jauh dari buah itu nggak bakalan jatuh jauh dari pohonnya. Ya, mencerminkan seperti apakah anak-anak kita, yaitulah cerminan terhadap diri kita sendiri. Jika mereka orang tua kita masih hidup, bersyukurlah kita masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tapi jika mereka sudah tiada, mau tidak mau kita harus mencari solusi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan keberlangsungan berbuat baik kita kepada mereka orang tua kita yang sudah telah tiada. Ya, jadi dalam surat An-Nisa di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan adanya satu peradaban manusia itu dimulai dari jasa kedua orang tua. Tanpa jasa orang tua tidak mungkin ada peradaban manusia. Dan harusnya kita bersyukur kita dilahirkan dengan peradaban manusia di Indonesia yang seperti ini karena bisa jadi ada jasa orang tua kita mendidik kita dengan peradaban yang beraneka ragam seperti watak kebangsaan yang ada di masyarakat kita. Maksudnya apa? Saya suka sedih ya ketika pernah sederhana lagi membahas tentang obok Ramadan. Lagi bahas tentang kodok puasa. Ya, bahwa yang namanya hutang puasa sampai kapanpun kan tetap harus ada, harus dibayarkan, tidak digugurkan begitu saja karena kita lupa. Sedangkan bisa jadi kita dulu orang tua kita kurang dari keagamaannya, ya sehingga ketika kita pertama kali haid, SMP, SMA, pasti ketemu Ramadan pada saat kita haid nggak puasa. Masalahnya adalah kita diingatkan nggak oleh mereka untuk membayar qadha. Jangan sampai begitu sekarang kita udah tua, ya udah tidak muda lagi. Nah, hutang-hutang waktu SMP, SMA, ya dianggap lunas begitu saja karena tidak tahu. Kan nggak seperti itu berlaku hukum Islam. Sampai kapanpun hutang puasa adalah hutang ayyaman ma'dudat. Hari-harinya bisa dihitung,
dan diminta oleh Allah untuk membayar di hari-hari yang lain. Nah, ketika saya membahas seperti itu, ada satu orang yang celetuk ya, enak dong anak-anak sekarang orang tuanya kita. Kenapa? Karena sebab orang tuanya kita yang ngerti agama, banyak belajar, akhirnya anak-anak kita nggak telat kayak kita. Apalagi anak sekarang bisa jadi yang kelas 5 SD, udah men. Berarti kita selalu mengingatkan sampai bulan Rajab, Sya'ban, disiarkan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, juga diingatkan tentang utang puasa. Jadi apa yang terjadi kelalaian pada kita itu kan nggak terjadi kepada anak-anak. Satu sisi alhamdulillah kita bersyukur, tapi saya sedih ketika akhirnya dia mengomentari orang tuanya. Ya, coba kita punya orang tua yang jauh dari agama, nggak ngerti agama, ya istilahnya kita dimanja dengan uang deh, hidup di zaman metropolitan kan gitu. Akhirnya kayak begini nih, ya kita jadi repot sendiri, kita jadi nyesek sendiri. Coba kalau orang tua kita, nah jadi seperti menyesali keadaan orang tua yang akhirnya membuat kita jadi tidak bersyukur apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Bisa jadi itulah yang mereka mampu yang membuat kita jadi seperti ini ya. Saya cuma bilang sama teman-teman ya yang pada saat itu kita lagi berdiskusi ya, saya punya orang tua yang tidak ngerti agama ya. Ibu saya istilahnya baru belajar sholat itu ya begitu menikah sama bapak saya karena seorang santri. Tapi kenapa anak-anaknya bisa seperti ini? Kita harus positive thinking. Karena saya pernah bertanya sama ibu saya, ibu tuh modalnya apa sih? Ya kalau ditanya ya dalam mendidik anak. Ibu saya dengan sederhana, ya ibu mah nggak bisa apa-apa, ibu bisa baca Quran juga ya setelah udah nikah, udah anak-anak udah gede, baru belajar. Dulu mah ya yang penting Islam, sholat juga ya paling enggak setahun 2 kali ya di Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi ibu punya kekuatan yaitu apa? Cuman bisa bacain Al-Fatihah satu-satu. Ya ibu kepingin anaknya begini, anaknya begitu. Ya modalnya cuman Al-Fatihah aja. Dari situ saya berpikir, ya Allah, seorang ibu hanya dengan kemampuannya dia, modal cuman bisa Al-Fatihah aja, ketika dari ketulusan hati, keinginan yang baik, lihat kekuatan Al-Fatihah yang sederhana bisa menjadikan kita sekarang seperti ini. Jangan pernah menganggap bahwa kita sekarang jadi ibu yang solihah, itu karena semata-mata kemampuan kita. Bisa jadi kita seperti ini karena memang ada doa orang tua kita yang tulus dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya ya kita menjadikan rasa syukur atas apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Kemudian kita akan mengevaluasi terhadap anak-anak kita. Kalau dulu orang tua kita cuma modal Al-Fatihah aja menjadikan kita seperti ini, harusnya kita yang lebih banyak ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat Quran yang kita hafal, harusnya anak-anak kita lebih dahsyat dari kita. Dari sinilah berarti kita harus memahami peradaban sampai hari ini anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah atas bimbingan kita. Bisa jadi semua itu berawal dari jasa orang tua mereka ya, jasa orang tua kita yang punya banyak pengorbanan, tidak hanya sekedar melahirkan dan menjadikan kita orang, tapi menjadikan sebuah karakter dalam pribadi kita untuk lebih baik dari mereka dan menjadikan anak-anak kita menjadi sebuah kekuatan dalam peradaban. Inilah yang disebutkan oleh Allah ya dalam surat An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu harus paham bahwa awalnya manusia itu enggak ada.
Tapi karena Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Ibunda Hawa yang akhirnya menikah, dan pernikahan mereka dimodali dengan pernikahan yang tertib, yaitu ijab kabul dulu, baru punya anak. Nah, itu modal orang tua kita berjasa menjadikan kita masyarakat yang baik karena mereka menjaga kesucian. Mereka menjadi seorang ayah, seorang ibu, dimulai dari uh, mengikuti keinginan Allah, yaitu tertib ya dalam pernikahan. Dimulai dari pernikahan dulu, baru wabatsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dari pernikahan mereka lah yang akhirnya berkembang biak menjadi banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta dan juga menjalin silaturahim. Jadi, ya, jasa orang tua kita, terutama masyarakat ya Indonesia, ya kita punya kekuatan bangsa yang mayoritas Muslim. Alhamdulillah, ya dimulai dari apa yang dilakukan orang tua kita, mengawali membentuk sebuah keluarga dengan pernikahan yang sah, lalu dengan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah, karena Allah tidak melihat seberapa bagus redaksi doanya, tapi yang Allah lihat betapa tulus apa yang mereka minta untuk kita. Kemudian juga ya, kita lihat di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 233, di mana jasa orang tua karena mereka melakukan apa yang menjadi tanggung jawab atas perintah Allah. Karena surat Al-Baqarah ayat 233 ini adalah tanggung jawab si ayah dan tanggung jawab si ibu. Ya, kalau untuk si ayah, Allah menyebutkan wa 'alal mauludi lahu. Jadi ayatnya panjang, dimulai dari ibu dulu, wal walidatu yurdina auladahunna. Ya, seorang ibu dia menyusui anaknya sampai 2 tahun. Sedangkan seorang ayah dia akan menanggung nafkah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Allah menyebutkan dengan bahasa rezeki. Jadi harusnya kita bersyukur orang tua kita dulu mengajarkan untuk pemberian ayah kepada ibu di rumah kan dengan istilahnya uang belanja, ya uang nafkah, ya karena nafkah itu artinya belanja, dan yang namanya belanja yang istilahnya nafkah itu tidak hanya sekedar makan, ya tapi nafkah dalam bahasa Arab itu disebut dengan rezeki. Ya, karena nanti akhirnya para ulama kontemporer menyebutkan kewajiban ayah menanggung untuk kehidupan keluarga yang disebut dengan rezeki adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dan setiap ayah mereka punya tanggung jawab bagaimana ya mereka harus berjuang untuk menafkahi anaknya agar kehidupan anaknya harus lebih baik dari kehidupan mereka. Saya sekedar cerita, sedih banget ketika ada banyak kasus pertanyaan yang ditujukan kepada saya, Bu, boleh nggak orang tua saya minta zakat dari penghasilan saya? Jadi, bolehkah zakat itu diberikan kepada orang tua? Satu. Ya, terus yang kedua, kadang zakat yang diberikan oleh anak kepada orang tua bukan untuk orang tua, ya, tapi si ayah, si ibu minta agar kamu daripada uang zakat itu untuk orang lain, udah deh ya kasih kita aja orang tua, ya karena apa? Karena ya di rumah ada anak yatim atau di rumah bisa jadi bapak dan ibu harus banyak menyantuni ya orang-orang miskin yang di sekitarnya. Boleh enggak ya bapak dan ibu yaitu minta zakat. Sampai pernah satu kasus juga zakatnya si anak perempuan diminta kepada si ayah untuk apa? Untuk mengobati ibu sambung. Jadi ibu sambung yang dalam keadaan sakit. Bapak udah nggak ada dana, ya mau tidak mau kan ini kebutuhan primer kesehatan. Ya boleh nggak
ya zakat kamu ya digunakan oleh si bapak. Jadi banyak alasan-alasan pertanyaan, Bu, boleh nggak zakat itu diberikan kepada si bapak? Saya cuma bilang, sebenarnya ya ketika anak perempuan itu kan memang tidak menanggung zakat si tidak menanggung nafkah orang tua. Ya karena anak perempuan itu, seorang perempuan kan disayang sama Allah. Ketika masih kecil dia dinafkahi oleh ayahnya. Ketika udah nikah dinafkahi oleh suaminya. Artinya dia tidak berkewajiban menanggung apa yang menjadi kebutuhan orang tuanya. Tapi ketika bicara masalah zakat, ada dua hal yang ingin kita diskusikan sebelum saya mengatakan boleh atau tidak boleh. Ya, karena ada sudut pandang hukum fikih yang hitam putih, ada sudut pandang perasaan yang semua kembali kepada hati kita, nurani kita. Secara hukum fikih, yang namanya zakat, surat At-Taubah di ayat yang ke-60 diperuntukkan kategorinya adalah kemiskinan. Jadi faktor ekonomi. Khudh min amwalihim sadaqah. Ya, diambil harta dari orang-orang kaya itu ya, yang kewajiban adalah zakat. Untuk siapa? Kan untuk 8 musannaf. Fakir, miskin, mu'alaf, dan segala macam orang yang berhutang. Itu adalah kategori yang mustahik zakat. Kalau dilihat dari sisi hukum, ketika memang si ayah yang miskin, yang bukan tanggungnya seorang anak perempuan, kemudian ibu sambung yang membutuhkan, kemudian juga ponakan yang memang membutuhkan, ketika memang kategori miskin tidak ada halangan, artinya berhak dia mendapatkan zakat karena kategorinya adalah mustahik. Ini secara hukum hitam putih. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 215 bicara tentang masalah sedekah. Ya, kalau bicara masalah sedekah berarti bicara masalah nurani. Allah menyebutkan ya ketika para sahabat bertanya tentang infak. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang infak yang bukan wajib. Allah berfirman, kul katakanlah, ma anfaqtum min khair. Infak itu diambil dari harta kamu yang baik-baik. Buat siapa? Falil walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, untuk kerabat, wal yatama, untuk anak yatim. Nah, dari sini beda antara mustahik zakat dengan mustahik sedekah. Kalau mustahik zakat babnya adalah kemiskinan, faktor ekonomi. Tapi kalau mustahik sedekah ini bicara masalah kekerabatan. Sekarang kalau Anda mau memberikan uang kepada orang tua dari faktor zakat, berarti cuma satu komentar saya. Ya kan, tega loh. Ya, kenapa? Karena Anda berarti memperlakukan, memposisikan miskin untuk orang tua. Berarti memiskinkan orang tua. Padahal dulu orang tua kita, walaupun mereka miskin, si ayah berjuang untuk menafkahi kita, ibu mengelola uang belanja dengan apapun yang dia miliki, yang penting anaknya sehat, anaknya bisa belajar agar kelak anaknya sukses. Semiskin-miskinnya orang tua, mereka berjuang agar anaknya itu menjadi kaya. Begitu anaknya kaya, tega-teganya kamu memberikan kepada orang tua dari kantong zakat, berarti kamu memiskinkan. Sedangkan bab sedekah itu bukan dari kantong zakat. Ya kalau zakat 2,5%, kalau sedekah, infak itu kan 97,5%. Terserah kamu mau ngaturnya bagaimana. Mau kamu kasih semua terserah, mau kamu kasih 10% terserah, 20% terserah. Karena untuk sedekah dan infak tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini saya cuma sedih, kok bisa-bisanya ya anak yang udah kaya, udah sukses, yang nyekolahin ayahnya, yang ngedoain ibunya, begitu udah sukses masih mikir memberikan uang zakat untuk si ayah. Ya, tega banget, berarti memiskinkan si orang tua. Padahal dulu Allah mengingatkan ayah itu mereka berupaya untuk menjalankan amanah dengan menafkahi
berupa rezeki yang Allah berikan kepada ayah, maka rezeki itu juga yang akan diberikan untuk anak-anaknya. Kemudian kita lihat lagi ya, ini udah, ini sebuah kata-kata aja untuk anak-anak ya. Ayah demikian besar jasanya, ia rela membanting tulang, memeras keringat untuk mencari nafkah yang halal dan cukup demi kebutuhan anak dan keluarga. Bahkan dia harus mengurangi waktu tidurnya, istirahatnya, rela bersusah payah demi anak agar nanti anaknya itu jadi orang sukses. Kok tega-teganya begitu anak itu sukses seperti kacang lupa kulitnya. Walaupun kan tapi nggak dosa Bu, nggak dosa secara hukum Islam. Cuman satu komentar saya, tega loh kalau saya sebagai orang tua, walaupun saya miskin, anak saya memberikan mie, ini uang zakat, saya nggak akan nerima. Kenapa? Nggak ketelan, tega banget. Ya kamu memiskinkan si ibu atau memiskinkan si ayah. Kemudian ya, sekarang ibu. Ya, ibu juga begitu besar pengorbanannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya, kalau yang pernah melahirkan itu mungkin pernah juga merasakan hal yang sama. Sampai saya bilang sama anak saya, kalau kamu nanti sukses, kamu bisa punya wewenang untuk mendesain tempat tidur, Umi cuman pesen sama kamu untuk membahagiakan para perempuan yang sedang hamil. Beliin dong, buatin dong sebuah teknologi ya tempat tidur khusus untuk ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil itu kepingin banget yang dia rindukan, nah tengkurap ya, telungkup. Karena dia miring ke sini nggak bisa, miring ke sana nggak bisa, tengkurap nggak bisa. Itu kan kalau tempat tidurnya dibolongin aja dia. Jadi ada tempat tidur khusus ya, sekedar dibolongin itu kan dipijitin sedikit, itu enak banget. Ya sampai kita tuh merasakan sekali bagaimana pengorbanan seorang ibu yang sedang hamil itu berat dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ayat yang ke-46 surat 15 ini tidak hanya ayat untuk mengingatkan seorang anak atas jasa ibu, tapi juga ayat ini mengingatkan kita sebagai seorang ibu. Beratnya kita dalam mengandung anak-anak kita harus berbarik harus sebanding bagaimana kita mendesain anak-anak kita menjadi sukses. Dan kesuksesan seorang ibu dalam mendidik anak di dalam ayat ini terlihat nanti bagaimana usia 40 tahun anaknya bakti atau enggak bakti dilihat dari karakter dan juga doa yang terungkap di dalam ayat ini. Jadi ayat ini bisa dua sisi. Untuk kita seorang ibu sebagai barometer, apakah kita mendidik anak sukses atau tidak sukses? Lihat nanti umur 40 tahun baktinya dia kepada kita seperti apa. Dan untuk seorang anak yang kayak kita sekarang ya, yang ketika mungkin kita berumur 40 tahun, kita akan menjadi ikhtiar, salah satu bakti kepada orang tua kita. Bahwa kita menginginkan kita menjadi anak agar orang tua kita sukses di mata Allah ya, dengan doa atau dengan karakter yang ada di dalam ayat ini. Allah berfirman sebentar saya lupa awal ayatnya. Wasainal insana biwalidaini ihsana. Ya Allah, Bi auzidni ya Bu. Ya, jadi di ayat ini diawalkan dengan mengingatkan beratnya pengorbanan seorang ibu kan, wasal insana biwalidayni ihsana. Allah mewasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya juga dengan susah payah, dari mulai mengandung sampai menyapihnya, itu sampai 30 bulan. Nah, hatta idza balagha asyuddahu, sampai nanti anak ini udah balik, lalu dia mencapai usia arba'ina sanah, 40 tahun. Apa karakternya? Ini nggak hanya sebuah doa, tapi mewujudkan sebuah karakter. Memang sih karakter itu dimulai dari doa kita.
yang idealisme, agar dengan doa inilah Allah memantaskan kita menjadikan pribadi yang seperti ini, juga Allah nanti memudahkan anak-anak kita berkarakter seperti ini. Karena bakti di sini Allah meminta dia tidak akan pernah lupa bersyukur bahwa dia menjadi sukses seperti ini. Kita bisa di waktu siang bisa ngaji seperti ini, padahal siang-siang begini enaknya mati tidur. Tapi kenapa Allah mudahkan kita untuk ngaji? Karena bisa jadi doanya orang tua yang Allah ijabah agar anak ini, ya, kita semua dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Ya, dan Allah menyuruh kita bersyukur. Robbi auzini, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, dan juga nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Enggak lupa, kayak kacang lupa kulitnya. Ya, kita semua harus melihat bahwa semua ini bisa jadi ada kebaikan orang tua yang menjadikan kita seperti ini. Ya, jangan lihat semua aspek, carilah paling tidak satu aspek. Pasti orang tua kita punya keteladanan baik untuk kita syukuri. Mungkin kayak apa, bapak ibu saya, ya, bapak saya keras banget, luar biasa mendidiknya. Tapi kita sepakat dengan kakak-kakak, ya, kita lupakan kerasnya bapak, ya, tapi kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa karakter bapak itu adalah jujur. Bapak nggak pernah berkata dusta, bahkan bapak selalu mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur atau jujur. Ya, ini yang terus dijadikan karakter agar kita bersyukur dengan kondisi kita sekarang ini, karena bisa jadi apa yang diajarkan orang tua kita itulah karakter yang Allah suka, yang akhirnya Allah terima amal kebaikannya dan Allah jadikan kita keluarga yang barokah. Tapi kalau kita apa ya kebaikan orang tua kita? Apa ya kebaikan orang tua kita? Kalau kita nggak bisa melihat apa kebaikan orang tua kita, tandanya ya Allah kita lupa daratan. Kita lupa bahwa luar biasa rezeki itu Allah berikan dengan sosok ayah yang pasti punya kelebihan. Kenapa kita tidak melihat ada satu anugerah yang Allah berikan kepada kita? Di balik kekurangan pasti ya dia punya kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang kita harus ingat sebagai rasa syukur kita. Kayak ibu, ya, ibu saya, ya, kita sepakat ibu tuh memang banyak kekurangannya, tapi satu kelebihan ibu yang menjadi karakter kita, ibu itu selalu hormat sama bapak. Apapun kondisi bapak, suka atau tidak suka, ya, ibu itu nerima atau nggak nerima, ibu tuh nggak pernah membantah, ibu cuman iya aja deh. Ibu tuh hormat luar biasa. Nah, bisa jadi hormatnya ibu kepada bapak itulah yang membuat Allah suka, dan ya ini menjadikan keluarga anak keturunannya menjadi keluarga yang barokah. Semua ini bisa diciptakan dari anak keturunannya yang mencari sisi kebaikan apa ya yang dilakukan orang tua kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di usia 40 tahun semakin dia sukses, dia tidak pernah lupa jasa rasa syukur Allah anugerahkan nikmat kepada kedua orang tuanya. Yang nikmat ini nggak cuman alhamdulillah, alhamdulillah, tapi nikmat ini akan memotivasi dia wa an a'mala sholihan tardo, beramal soleh, real, ada actionnya, ya, nggak cuman ya sih bapak saya baik, tapi kebaikan apa yang ditanamkan oleh bapak kamu yang ini menjadi amal soleh, yang keberlangsungan amal soleh ini jadi keteladanan jariah. Pasti deh di balik kekurangan orang dia punya kok kelebihan. Jangan lihat ya dia mah anak santri. Nah, kalau bapak saya jangan lihat itu. Semua orang punya potensi baik. Ya, hanya tinggal kita yang punya cermin lebih jelas, lebih terang melihat kebaikan di antara keburukan-keburukannya. Pasti dia punya kebaikan. Ya, kemudian amal soleh ini nggak hanya kita lakukan. Jadi keteladanan mereka tidak hanya kita yang mempraktekkan,
Tapi wa aslih li fi dzurriyyati, dilanjutkan oleh anak keturunan. Jadi nggak hanya melestarikan nasab darah birunya, ya, tapi juga melestarikan contoh kebaikan yang terwarisi oleh orang tua kita menjadi karakter kita, lalu kemudian diwarisi oleh anak keturunan. Ini tuh betul ilaik, ya, dan kita senantiasa bertobat kepada Allah. Tetap kita meminta ampun dan ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan. Orang tua kita punya banyak salah, tapi ketika kita menjadikan satu kebaikan jariah ini terus-menerus, yakinlah, ya, itu akan menghapus jejak-jejak keburukan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Ini bakti kita kepada kedua orang tua kita. Ini tutu ilaika wa ini minal muslimin. Nah, kemudian, ya, ini juga seorang ibu bisa jadi jasanya orang tua kita kepada kita, ya, karena ibu mau menyusui anaknya. Karena banyak orang-orang yang nggak mau menyusui anaknya karena bisa merusak kebolekan, ya, tubuhnya itu sendiri. Tapi ketika kita menghargai, ya Allah, sebaik-baiknya susu sapi itu terbaik untuk anak sapi. Sedangkan susu manusia itu terbaik untuk manusia. Nah, dengan rasa syukur bahwa susu ini yang menjadikan kita menjadi darah daging, ya, inilah yang perlu kita ingat sebagai pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah, ya, digantikan oleh siapapun. Nah, sekarang, ya, kalau kita ya Allah, sebentar, gimana sih? Nah, ya, sebab itulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam surat Al-Isra, ya, surat 17 ayat yang ke-23 sampai 24, atas jasa kedua orang tua yang tidak bisa digantikan, ya, karena mereka menunaikan atas perintah Allah. Dalam surat 17 ayat 23-24, Allah menggandengkan ibadah kamu kepada Allah sebagai hamba yang sholih itu sama, ya, dengan ibadah kamu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, wa qadha rabbuka, Allah telah mentakdirkan dengan qadha. Kalau qadha kan berarti Allah sudah memutuskan, tidak boleh diganggu gugat. Wa qadha rabbuka, Allah telah memutuskan agar kalian beribadah kepada Allah tanpa mensekutukannya. Ya, kemudian wabil walidaini, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau teman-teman ingat dalam konteks bahasa Arab, ya, ibu itu kan diberikan istilah murabbi. Ibu adalah murabbiyatul aulad. Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Yang murabbi itu guru. Kalau dalam bahasa pendidikan, yang sampai dalam DIN itu dulu WIN, ya, ada fakultas tarbiyah, berarti fakultas pendidikan. Ya, ibu itu disebut dengan murabbi, pendidik bagi anak-anaknya. Sifat ibu adalah murabbi, sama dengan sifat Allah yang artinya Rabb. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Rabb, sedangkan seorang ibu disifati dengan Murabb? Karena nanti sifat-sifatnya Allah sebagai Rabb itu sama dengan sifatnya seorang ibu. Nanti marahnya Allah sebagai Rabb sama dengan marahnya ibu sebagai Murabbi. Kalau gitu, apa artinya Rabb? Rabb itu kan dia 3. Nanti sama artinya Murabbi bagi ibu. Rabb itu pertama artinya Al-Khaliq, yang menciptakan. Kalau ibu, kalau Allah adalah Rabb yang menciptakan, kalau ibu Murabbi yang melahirkan. Kedua, yang namanya Rabb artinya apa? Ar-Razik. Ar-Razik apa, Mbak Bufet? Yang menyediakan, memprovide apa? Iya dah, itu deh. Yang menyediakan, memenuhi kebutuhan gitu ya. Betul. Ar-Razik, ya, yang memberikan rezeki. Jadi kalau Allah sebagai Razik yang memberikan rezeki, kalau ibu
yang yang mengasuh, ya, yang menjadikan orang kan. Itu sama. Karena Allah sebagai Khalik yang menciptakan, lalu Allah Ar-Razik yang memberikan semua rezeki kepada manusia, wajar dong akhirnya makna Rob yang ketiga kan Al-Malik, Allah yang ngatur. Allah yang mengatur semua makhluknya, semua hambanya. Sama, ibu kan juga begitu. Merasa yang melahirkan, merasa yang merawat dan menjadikan anak kita jadi orang, maka ibu pun merasa berhak Ngatur. Emang iya kan? Ya emang betul begitu. Ibu berhak ngatur, bahkan baju lebaran, posisi foto, menu, kan ibu yang berhak ngatur. Bahkan ketika anak itu mau menikah, yang daftar menu, ya nanti resepsinya bagaimana kan ibu yang merasa ngatur. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena nanti marahnya Allah ketika disekutukan oleh hambanya sama dengan marahnya ibu ketika diduakan, ya, tidak didengarkan oleh anaknya. Misalnya, ya, anaknya marah, mama ngapain sih ngatur-ngatur aku, terserah aku dong. Ya aku udah besar mami, aku nggak mau lagi diatur-atur. Ya, anaknya begitu, padahal ibunya cuman kepingin ikut sumbang pikiran, ngatur ini, anaknya nggak mau diatur-atur dengan alasan ngapain sih mami ngatur-ngatur aku. Kira-kira perasaan ibu gimana? Sedih. Apalagi ibu mengeluarkan senjata. Ya wajar dong mami ngatur-ngatur kamu. Ya mama ngatur-ngatur kamu. Ini kan mamamu. Ya ini kan bukan mbakmu. Ya ini mamahmu yang melahirkan, yang merawat kamu. Itu kan senjata ibu. Dibalas sama anaknya, kalau boleh aku milih mah, aku lebih baik tidak dilahirkan dari rahim seperti mama. Duh. Serem amat. Sinetron Kasawi tuh. serem amat kata-katanya. Ya kan sama dengan marahnya Allah ketika Allah ngatur-ngatur hambanya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Allah ngapain sih ngatur-ngatur aku? Ya Allah yang menciptakan kamu, Allah yang ngasih rezeki sama kamu. Kalau boleh aku milih, ya Tuhanku adalah diriku sendiri. Aku yang mengatur hidupku. Ya itu kan bahasanya orang-orang yang kafir kan. Marahkan Allah sama. Ya marahnya seorang ibu diperlakukan seperti itu sama dengan marahnya Allah. Jadi maksud saya tuh Allah itu ingin bagaimana kita mendalami bagaimana Allah menjadikan ibadah kita kepada Allah itu sama, ya, dengan kewajiban kita menyayangi dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kan gitu. Apalagi nih, ya, kalau ada kan tuh di film-film juga yang anaknya ternyata lebih nangis, lebih denger sama mbaknya dibanding sama ibunya. Ya kan, mbaknya mau pulang, ditangisin, ibunya nyuruh ini gak didengar, tapi mbaknya nyuruh didengerin, ya kan. Kamu kenapa sih kok gak mau dengerin mama? Ya, abis yang lebih sayang sama aku tuh mbak, ya kan. Nah, mbak yang menemaniku, mbak yang selalu ya mengajak main aku, mbak yang mendengarkan ceritaku. Ya, gimana perasaan seorang ibu ya diduakan, ya diduakan dengan orang yang digaji sama ibu. Itu kan kesel banget, ya. Sama Allah juga begitu. Allah diduakan dengan makhluk-makhluk yang Allah cukupi. Kenapa kamu lebih dengar sama makhluk itu dibanding sama Allah yang memberikan segala rezeki? Nah, jadi kenapa Allah menyuruh beribadah kepada Allah sebanding lurus dengan ibadah dengan orang tua. Sampai ridhonya Allah di atas ridho orang tua. Murkanya Allah di atas murka orang tua. Ya, karena rasanya itu sama, disakiti ya oleh anak itu sama marahnya Allah ketika disakiti oleh hambanya. Kemudian, nah ini terjemahannya aja. Ya, di dalam ayat ini
Allah hanya menyuruh jangan sekali-kali mengatakan uff. Jadi uff ini nggak semata-mata diterjemahkan karena kalau ini kan tergantung intonasinya. Tapi yang dimaksud dengan uff adalah kata-kata yang menghardik dan membentaknya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya walaupun sepatah kata yang membentak mereka, tapi diminta untuk mengucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Nah, sebab ngeri kalau mereka mengucapkan kata-kata yang akhirnya jadi doa. Nah, ini akhirnya kan menjadi kerugian buat kita sendiri. Sama halnya juga kan kita begitu. Ya kalau udah kesel sama anak, akhirnya mengucapkan kata-kata yang nggak bermanfaat atau malah jatuhnya mencelakakan anak, ya udah, ya ngeri mencabut kata-kata yang sudah terucapkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala malah menyuruh ya jangan remehkan doa ini. Rabbil firli, ya, kalau di ayatnya kan waqfid lahum janah dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau yang sering diajarkan oleh guru-guru kita kan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini nggak main-main loh. Ini doa yang dahsyat banget ketika terucap oleh seorang anak. Jangan sampai anak kita hanya mengucapkan ini ketika masih TK, karena sering diajarin sama gurunya doa mama papa Rabbil firli. Tapi begitu dia sudah SMA, dia sudah sibuk dengan kesuksesannya, boro-boro mau mendoakan orang tua, ya doa untuk diri sendiri aja nggak ada waktu. Bahkan kalau dia punya masalah, dia datang kepada kedua orang tuanya, ma tolong doain aku dong, ma tolong doain aku dong. Bukannya nggak boleh ngedoain anak, silahkan. Tapi jangan sampai anak itu malah dia lupa berdoa sebagai karakter dia membutuhkan Allah. Kalau dia lupa dengan doa untuk dirinya sendiri, ya Allah gimana dia mendoakan kita? Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW ini ada sebuah cerita. Doa ini yang diucapkan oleh seorang anak ini bisa menjadi pahala jariah buat kedua orang tuanya. Nah, ini ada ketika seorang laki-laki ya, seorang hamba Allah di atas jembatan As-Sirat, ya dia terjatuh, ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cahaya, ya, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, ya cahaya yang menyambar dia lalu menyelamatkan sampai ke tepian surga. Si bapak ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ini apa? Ya, apa kata Allah? Ini adalah istighfarnya anakmu untukmu ketika di dunia. Setiap anak berdoa agar Allah menyayangi kedua orang tuanya sebagaimana mereka menyayanginya ketika anak itu masih kecil. Mana ada orang tua yang membiarkan pada saat anaknya mau jatuh, pasti kan langsung diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Maka ketika anak ini berdoa, lalu Allah menyimpan doa itu, lalu Allah melihat kedua orang tuanya terjatuh, sedangkan anaknya meminta agar Allah menyayangi mereka berdua sebagaimana dulu mereka menyayanginya waktu masih kecil, saat itulah Allah ijabah doanya. Itu ada redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua itu juga di hadis Nabi, ketika Allah memuliakan seorang hamba karena istighfar anaknya. Jadi jangan main-main. Artinya kita sebagai anak, hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan kedua orang tua kita adalah dengan istighfar kita. Berharap dengan kita beristighfar kepada orang tua kita, maka hal yang sama juga Allah berikan kepada anak-anak kita. Ngeri ya ketika anak-anak itu boro-boro dia mau istighfar untuk kedua orang tuanya. Beristighfar atas kesalahannya dia aja dia enggan. Ya itu kecelakaan buat kita semua. Ya udah tadi. Ya, maka dengan demikian hal yang sangat urgen ya bahwa Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua karena berdampingan kewajiban kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang secara aplikatif hal apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin
berbakti menghormati kedua orang tua. Nah, saya mengikatkan di sini. Kalau tadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala mulai di padang mahsyar sampai kan di hisab dan mizan. Inilah hubungan kita dengan Allah. Karena amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Tapi pada saat di jembatan As-Sirat, ya, kalau teman-teman ingat waktu kita membahas tentang al-iman biyamil akhir ya, jembatan As-Sirat ini kan dijaga oleh dua amal. Yang semua amal ini berkaitan dengan hubungan sesama manusia, hablum minan nas. Disinilah kita perlu memahami bahwa hubungan antara hablum minan nas tidak hanya yang kita pikirkan antara kita dengan orang-orang yang kita jumpai, tapi kita perlu mempersiapkan bakti kita kepada orang tua agar orang tua kita pada saat di jembatan As-Sirat melalui kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada mereka dengan melakukan amal-amal yang sifatnya hablum minan nas untuk mereka. Karena jembatan As-Sirat dijaga oleh dua amal. Pertama, amal amanah. Amanah-amanah yang belum ditunaikan oleh kedua orang tua kita, kita tunaikan dengan baik. Ya, misalnya memang sih nggak tahu ya kalau di teman-teman di Hong Kong. Kalau di Indonesia ini kan banyak sudut pandang ya ketika membahas masalah fikih. Nggak masalah. Sudut pandang fikih itu dari dulu memang tidak bisa diseragamkan. Adanya madrasah fikih Hijaz, Mekah dan Madinah, Kufah, ini menunjukkan bahwa madrasah fikih ini memang diberi kesempatan untuk adanya perbedaan. Tapi semua perbedaan fikih nggak pernah kok membuat ribut antara mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Enggak, Imam Maliki kan gurunya Imam Syafi'i. Artinya semua berhubungan baik. Walaupun dalam itijah fikihnya itu kan berbeda. Atau ya para mazhab fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki tidak pernah bertikai berkaitan dengan pengambilan hadis dengan Imam Bukhari. Ya, karena Imam Bukhari dia kan hanya pakai yang sahih-sahih aja. Juga Imam Muslim kan hanya pakai yang sahih-sahih aja. Sedangkan di bukunya Madzhab Imam Maliki, Madzhab Imam Hanafi, banyak dia menggunakan hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang dhaif. Nggak pernah kok Imam Bukhari itu mengkantor dan menghantam, wah itu bid'ah. Enggak. Artinya semua orang memahami kalau Bukhari dan Muslim itulah sahih. Jadi kalau saya lebih senang teman-teman yang kepinginnya hanya pakai yang sahih-sahih aja, nggak masalah. Jadikan kita punya karakter nyohih. Jadi makainya yang sahih-sahih. Tapi yang masih pakai hadis hasan, hadis dhaif, ya bisa jadi mereka masih kategori sunnah. Karena buku fikihnya Madzhab Imam Syafi'i, Madzhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, ya itu disebut dengan sunnah. Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya Sunan Ahmad bin Hambal itu kan sunnah. Berarti apa? Mereka kategorinya nyunnah. Karena yang nyunnah bisa jadi hadisnya sahih, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Kalau teman-teman yang mau pakai sahih-sahih aja jangan bilang dia nyunnah, berarti dia nyohi. Karena kalau kategorinya yang nyohi-nyohi saja yang nyunnah, nanti yang hasan dan dhaif dibilangnya ya bid'ah, ya kullu bid'ah dhalal wa dhalal finnar, kan seperti itu. Ibu saya baru dengar nyohi. Ada ya istilah gitu ya? Saya yang bikin istilah. Oke. Karena kalau di Indonesia itu suka jadi ribut. Sebab gini Bu Med, saya mikir kan di Indonesia itu dulu ya yang diterjemahkan kan buku fikih itu fikih sunnah Said Sabiq yang kuning hijau. Saya tahunya tuh dari dulu Bulan Bintang, penerbit buku Islam yang tertua, nggak tertua sih, pokoknya yang ada di Indonesia itu kan nerjemahinnya fikih sunnahnya yang Bulan Bintang, yang kuning hijau. Saya tahu karena bapak saya pakai itu gitu kan. Kuning maksudnya Bu ya? Iya yang kuning hijau itu.
Oh, saya nggak tahu sih. Nggak, maksudnya nggak yang kitab kuning ya, bukan ya? Kan Bukan, beda kalau lagi. maksud terjemahannya yang diterjemahin. Oke, oke. Karena kalau yang kitab kuning kan masih pakai bahasa Arab. Yang diterjemahkan itu dari saya masih SD. Saya lihat bapak saya itu beli bukunya Bulan Bintang yang di Senen tuh di Kuitang. Yang Bulan Bintang itu buku fikihnya fikih Sunnah Said Sabik hijau kuning. Jadi kalau yang teman-teman apa pernah ngeh itu dulu gitu. Nah saya berpikir kalau awal-awal waktu saya pulang dari Mesir sih, ya begitu saya diminta untuk ngisi fikih kan biasalah orang Indonesia bukunya apa ustazah ya kan daripada saya bawa kitab kuning kan udah saya bawa aja yang ada terjemahannya yang kitab kuning itu tahu nggak Bu Met kaget saya belum mulai apa-apa saya dibilang begini ustazah pakainya buku ahlul bid'ah ya ahlul bid'ah saya bilang belum mulai dari ahlul bid'ah kenapa anda bilang ahlul bid'ah saya bilang itu saja lihat aja kan di situ ada tentang sholat tasbih emang ada apa dengan sholat tasbih sholat tasbih kan dia hadisnya itu doif yang itu kan hadis nggak boleh dipakai itu kan bid'ah la ilaha illallah saya bilang anda tahu nggak sih hadis doif itu kan bid'ah doif sama maudhu beda saya bilang gitu jadi ini mau belajar fikih atau belajar hadis saya bilang saya fakultas hadis kalau memang mau belajar hadis gitu kan sekarang begini deh saya bilang yang namanya hadis itu yang makbul ya yang boleh diterima itu ada sahih hasan dhaif yang tertolak namanya maudhu maudhu itu istilahnya palsu dia bukan hadis ya dhaifnya hadis dia tetap hadis dia menjadikan dhaif karena sumber beritanya yang kategori kriterianya tidak mencapai derajat sahih. Contohnya apa? Mohon maaf nih, Bu Met. Ya, saya aja kalau dalam kriteria sebagai masuk hadis sahih, saya enggak. Saya aja ini bisa jadi dalam barometer kamus hadis, saya itu masuk kategori hadis dhaif. Kenapa? Karena syarat hadis sahih kalau pembawa beritanya itu semuanya adalah bobit kuat hafalannya kemudian juga minimal kuat hafalannya kalau hafalannya suruh baca surat ini asyams ya wasyamsi waduhaha kita wal qamari wal udah mulai ao berarti hafalan kamu ya buruk kalau hafalan itu dhaif ya kan jadi bukan karena dia pembohong itu dhaif kalau pembohong berarti maudhu bilang dhaifnya hadis dia tetap kategori hadis dan mengamalkan hadis sahih hasan dhaif berarti mengamalkan kategori sunnah dengan kategori hadis sahih sunnah dengan kategori hadis hasan sunnah dengan kategori hadis dhaif kan begitu tapi kan yang dipakai cuma sahih-sahih aja itu gara-gara itu Anda kalau memang mau pakainya yang sahih-sahih nggak apa-apa ya berarti saya nggak bawa buku ini kalau kepengen yang sahih-sahih aja kita pakai buku Fathul Bari Sahih Bukhari ya karena Sahih Bukhari itu dengan bab fikih hadisnya semua sahih kan gitu pertanyaan saya punya nggak kitab Sahih Bukhari kalau nggak punya jangan ngomong kita yang sahih-sahih aja. Nah, terus kalau memang Anda kepengen sahih-sahih, berarti please saya bilang, jadikanlah Anda sebuah komunitas nyohi, saya bilang gitu. Agar yang hasan dan dhaif jangan dibilang nggak nyunah. Karena yang kategori sunnah bisa jadi hasan, dhaif juga masuk kategori sunnah. Begitu sih Mbak Met. Ini cuman intermezzo aja. Silakan Ibu. Nah, itu di jembatan As-Sirat ini kan dijaga dengan dua amal
tadi silat amal amanah dengan amal silaturahim. Nah, tadi kan bab amanah ini ada juga berkaitan dengan masalah badal. Nah, saya tadi mau cerita tentang masalah badal. Masalah fikih, perbedaan nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kamu jatuhnya jadi nggak bakti. Karena saya pernah ditanya, Ustazah mana dalilnya boleh membadalkan puasa orang tua yang sudah meninggal? Kan kalau badal haji ada ya, itu pun masih ada yang menganggap itu khilafiyah. Mana ada yang membolehkan badal? Sekarang Anda harus paham, kalau orang itu masih hidup, amanah harus ditunaikan, namanya qadha. Ya, dia punya hutang puasa, berarti kan qadha, dia punya hutang yang harus dibayar. Dia punya hutang nazar, berarti kan qadha, harus bayar kafarat. Kalau yang melakukan masih hidup namanya qadha. Tapi kalau yang bersangkutan sudah tidak bisa, udah tiada, orang lain menggantikan, namanya badal. Semua yang kategorinya hutang boleh dijadikan sebagai badal. Itu pun kalau memang anaknya mau. Emang wajib? Nggak wajib. Ya, karena puasa, hutang, itu tanggung jawab masing-masing. Pertanyaan saya, kamu tega ngelihat orang tua kita akhirnya nyangkut gara-gara ada sangkutan yang belum dia tunaikan di jembatan Al-Araf? Kan nggak tega. Ya, karena kita nggak tega, Allah berikan kesempatan kamu untuk mengganti, mengambil alih tanggung jawab amanah yang dilakukan oleh orang tua kamu kepada kita. Ini bukan bab rukun, enggak, tapi bab bagian dari pilihan mau berbakti atau nggak berbakti, kan begitu. Jangan sampai mohon maaf warisannya mau, tapi mengambil alih bertanggung jawab untuk hutang dengan manusia, hutang dengan Allah, entar dulu. Inilah bagian dari sensitif bakti. Nah ini, jadi terlepas itu hadisnya, ada nggak hadisnya? Ini berkaitan dengan masalah bakti. Ya pilihan kamu, mau atau tidak. Karena yang namanya hutang puasa, hutang nazar, ketika tidak ditunaikan orang tua kita, itu nyangkut. Kan begitu. Nah, yang kedua, ya silaturahim. Jangan sampai ada dosa-dosa yang dilakukan orang tua kita memutuskan silaturahim. Kan kita nggak tega. Bukankah kita kepingin masuk surga sekeluarga? Mana tega kita melihat bapak kita, ibu kita gelantung di sini karena terputusnya silaturahim. Karena memang umur kan terbatas. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian berubah kan karakter orang yang tadinya nyebelin banget, ya tapi ternyata ya terjadi perubahan, kan kita nggak pernah tahu. Nah kitalah sebagai anak-anak yang punya keinginan melanjutkan bakti kepada orang tua kita ya dengan cara menunaikan amanah dan juga menyambung silaturahim. Ini semua seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini ada dua. Nah ini ya hadis ini ketika orang tua kita masih hidup. Itu sampai Rasulullah SAW mengingatkan, celaka 3 orang. Disebut nama Rasul tidak mengucapkan salawat. Kemudian datang dan pergi bulan Ramadan, ternyata dosanya pun tidak terampuni. Yang ketiga siapa? Ketika seseorang mendapatkan adraka indahu abawahu al-kibar. Ada kedua orang tuanya atau salah satu yang sudah tua renta. Ternyata kedua orang tuanya ini tidak menjadikan dia sebagai ladang untuk masuk ke dalam surga. Jadi kurang bakti. Waktu masih hidup diingatkan sama Allah, jangan nyakitin orang tua. Saya ingat sebuah pengalaman juga. Jadi ada seorang ibu lah yang cerita, Ustazah boleh nggak ya, ibu saya tuh udah tua banget, tapi udah pikun, udah banyak nggak sadarnya, cuman bisa tertidur aja lah, nggak bisa ngapa-ngapain deh, jangan. Jadi orang-orang tuh pada nengokin, itu saat dia sadar, dia dikasih uang kan sama orang Betawi kan, dikasih uang sama orang itu dikepelin kan, dimasukin ke dalam BH-nya lah gitu kan. Itu kalau dia lagi sadar, orang-orang pada ngasih, itu ditaruh diselipkan. Terus ya
Suatu hari, ya Allah, dia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan Ustazah tahu biaya popok untuk orang tua tuh kan mahal. Mau nggak mau kan kita ngambil dari uang yang dikasih sama orang itu buat apa sih? Uang nggak boleh dibawa mati gitu kan? Itu kan udah dijadikan operasional untuk perawatan si orang tua itu. Nyebelinnya apa? Begitu dia sadar nih, dia cariin itu uang. Terus marah-marah sama cucunya, sama anaknya, ngumpat gitu kan, lo maling lo semua lo gitu kan. Udah habis gitu nggak sadar lagi. Kayaknya kita akhirnya sepakat nih ngumpul keluarga. Cerita tuh ngumpul keluarga, seanak, secucu, semantu, kumpul keluarga. Terus ya kita berdoa sama Allah, kita udah ikhlas, kita udah ridho, kita berdoa deh sama Allah, kita baca Yasin, ya daripada orang tua kita panjang umur tapi nambah dosa, ya kita udah ikhlas, kita udah ridho, kalau memang ini emang kematian itu baik untuknya, ya udah lebih baik mati aja daripada hidup kayak begini, ya diurusin sama anaknya, begitu bangun anaknya yang ngurusin, dia nyari uang yang gak ada malah marah-marah. Saya sedih banget mau jawab. Saya cuma bilang begini, saya boleh jawab dengan cerita enggak? Saya bilang gitu. Kenapa? Ya, saya dulu punya anak sakit, dioperasi, sampai di meja operasi, di depan mata saya, anak saya dibius, terus tergeletak, mobil-mobilan yang dipegang itu sampai terjatuh dari tangannya. Shock saya. Ya, pada saat itu dokter cuman bilang, "Ibu, saatnya kami akan melakukan operasi, semua sudah kami siapkan. Ada satu hal yang kami butuhkan dari ibu." Karena saya nggak mau keluar dari meja operasi, saya biarkan saya dampingi anak saya. Satu tempat yang saya akan tunjukkan kepada ibu, karena itulah yang kami sebagai dokter yang membutuhkan dari ibu. Udahlah, saya dituntun sama dokternya. Ya, saya pikir kan kemana gitu loh. Nggak taunya ke ruang tunggu. Ya, disinilah ya kita semua sudah ikhtiar. Tinggal satu yang kita butuhkan dari ibu, yaitu doa. Tanpa doa kita tidak bisa melakukan operasi dengan baik dan berhasil. Saya berdoa pada saat itu sampai saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang bisa bertukar fisik sakit anak saya, pindahkan ke saya siap. Daripada anak saya tergeletak dan masa depan dia masih panjang. Sedangkan saya ibunya siap dengan fisik saya, dengan kekuatan saya. Saya sampai berani berdoa bertukar kepada Allah untuk menggantikan fisik anak saya. Nah, itu pengalaman saya dengan anak saya seperti ini. Saya nggak ngebayangin kalau suatu saat begitu saya tergeletak, sakit, ternyata anak saya bilang begini, Umi kalau udah mau meninggal, mati aja demi Mas ikhlas, Mas ridho. Kira-kira gimana perasaan saya? Tega-teganya kamu ngomong kayak begitu. Ya, itu kalau perasaan saya nggak terima kalau kita ini didoakan seperti itu, karena kematian itu pasti menakutkan semua orang, bukan karena kita takut mati, karena kita masih ingin beramal soleh kan begitu. Itu cerita yang pertama. Terus cerita yang kedua, gara-gara itu saya sempat waktu almarhum bapak saya mau meninggal, ya lagi koma, yaitu sekian lama, sebulan itu di rumah sakit, ya sebulan di rumah sakit. Kita semua tidak pernah mendoakan untuk kematian buat orang tua kita, ya orang tua saya, bahwa kita ini sepakat bahwa inilah bakti kita. Kita hanya kepingin Allah mencatat bahwa sampai akhir hayat bakti kita sebagai seorang anak mengantarkan almarhum menghadap kepada Allah tanpa menyia-nyiakannya. Kebutuhan kesehatannya kita semua tanggung renteng untuk membayar, kewajiban sholatnya kita bersama-sama saling berbagi tugas, membimbing sholat, sampai suatu hari di kondisi kita semua siap nih, makanya hati-hati
Kalau nengokin orang sakit, jangan sampai orang sakitnya udah ikhlas, udah ridho, sabar, yang nengokin bikin dosa. Jadi begitu kita udah siap semua, ya kita nggak pernah ada masalah dengan Bapak. Harus sekian lama di rumah sakit, saya bolak-balik, kita nggak pernah ada masalah. Kita cuma berpikir inilah bakti ya, bahwa Allah titipkan orang tua dalam kondisi sakit, kita harus merawatnya dengan baik. Datang rombongan ya dari biasalah tetangga-tetangga yang orang Betawi. Yang ngelihat Bapak dalam kondisi kayak begini, ibu saya dipanggil, dibilang begini, ini kayaknya Bapak udah mau meninggal nih, cuman masih ada yang belum ikhlas, kayaknya harus diungkapkan, jangan ditahan, biar ikhlas. Ibu saya diajak, coba kamu ngomong sama Bapak, Pak, Bapak kalau mau pergi, ibu udah ridho, ibu udah ikhlas. Saya tahan tangan ibu saya, jangan, tapi karena ya ibu saya didatengin sama ustazahnya gitu kan, sama teman-temannya, akhirnya ngomong, Pak, Bapak kalau mau pergi, ibu udah ikhlas. Hati saya sedih banget. Bapak saya mengeluarkan air mata, karena bapak saya juga gak bisa ngomong apa-apa, cuma meneteskan air mata. Saya diem aja, aduh kok kayak begini sih gitu. Udah akhirnya tunjuk saya, nih Neng dari dulu nih Neng, dari kecil suka ninggalin bapaknya sakit, begitu Neng pulang bapaknya sembuh. Neng ayo ngomong nih, jangan-jangan Neng nih yang bikin bapaknya jadi susah meninggal karena ada yang belum ikhlas. Karena saya yang disuruh seperti itu, dan saya pernah ngerasain gimana saya kepingin bertukar nyawa untuk anak saya. Dengan tegas saya bilang, maaf ibu, saya tidak bisa melakukan itu. Nah kan jangan sampai gara-gara Neng nih bapaknya jadi susah meninggalnya. Bu, malaikat Israel nggak ngaruh mau saya ikhlas, kalau saya tidak ikhlas, kalau emang belum waktunya, kalau udah ada waktunya nggak ngaruh. Tapi kalau saya ngomong seperti itu, saya takut bapak saya akhirnya sakit hati. Ya, Bapak mungkin udah nerima, insya Allah ridho dengan sakit ini dan siap menjadikan sebagai ladang sabar menghadap kepada Allah. Tapi bisa jadi yang dipikir oleh Bapak adalah meninggalkan istri dan anak-anak yang harusnya dilindungi. Tapi ternyata Bapak harus pergi terlebih dahulu. Nah, jangan sampai begitu Bapak saya lagi mikirin nanti ya Allah anakku jadi yatim, istriku jadi janda. Yang dipikirin malah bilang, Pak, Bapak kalau mau pergi aja. Kalau Bapak saya sempat sadar, kok kamu ngomong kayak gitu nak, kita bisa minta maaf. Tapi kalau ternyata Bapak kita tidak sempat sadar, dalam kondisi sedih, kok tega-teganya ngomong kayak begitu, ridho Allah di atas ridho orang tua. Ya, ada doa yang lebih baik yang bisa saya ucapkan untuk Bapak saya. Karena kita nggak pernah merasa diberatkan, ini adalah bakti. Ya, doa apa yang terbaik? Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari, jadikan sebaik-baik umur di penutupnya, sebaik-baik amal di akhirnya, dan sebaik-baik hari saat hari berjumpa denganmu. Mau dia mati sekarang, dia mati besok, mati 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, yang penting yang terbaik. Itulah pada saat amal yang terbaik, umur yang terbaik, dan hari yang terbaik. Ya, tugas kita hanya berbakti. Nah ini dia, jangan sampai ya Allah, begitu dihadirkan orang tua yang udah sakit, orang tua yang mungkin mohon maaf manja, ini orang tua nih, kenapa kita nggak berpikir bahwa ini adalah ladang pahala, ladang amal, lakukan aja. Ya masalah kesel, gerundeng, ya wajarlah manusia. Ya kalau mau sepakat sama suami. Aku kalau ngomong kayak kemarin kan tentang manajemen marah dan emosi itu, bilang sama suami, aku mau curhat nih, wah udah lega. Ya jangan di depan orang tua kita. Nah ini. Kemudian juga tadi bab silaturahim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bab rahim, ikatan rahim itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ya, jadi Allah menciptakan manusia, tak kala ia selesai menciptakan rahim, lalu rahim berdiri dan mengatakan, ya ketahuilah ini adalah kedudukan yang berlindung kepadamu dari yang terputus. Lalu Allah berfirman kepada si rahim, tidakkah engkau ridho jika aku menyambung siapa yang menyambungmu, dan aku akan memutus siapa yang memutusmu? Maka rahim mengatakan, labbaik, ya Allah, ya aku nerima. Lalu Allah dalam hadis ini ya membacakan tentang masalah ayat silaturahim. Ini hadis Bukhari. Artinya apa?
Sebagai anak ketika menyambung silaturahim orang tua yang pernah terputus, ini bagian dari Allah ridho. Ya, itulah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW memberikan banyak cara ya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya kalau tadi dari hadis-hadis ini ya, ini sih hanya sekedar tips-tips aja ya bagaimana bicara dengan santun karena sesalah-salahnya orang tua gak bakalan mau disalahin sama anak kan begitu. Ya kemudian taatilah selama bukan hal yang sifatnya maksiat, berlemah lembut dengan mereka. Kemudian ada lagi peliharalah selalu harga dirinya. Ya, walaupun kita tahu kayak apa beliau, tapi tampilkan di hadapan orang dia punya izah, dia punya harga diri. Yaitu kita mampu cerdas mengambil sisi positif. Sisi positifnya dia yang diambil. Ya, kemudian ya membuat dia gembira ya walaupun apa tidak secara langsung ya dengan kita membahagiakan orang-orang yang dia cintai, membantu orang-orang yang memang biasa dia bantu. Kayak saya juga ada pernah curhatan begini, Ustazah, ibu mertua saya itu orang kaya raya dulu. Begitu bapak udah pensiun, udah punya keterbatasan, gaya sok kayanya ini masih ada. Gayanya apa? Ya dia itu suka banget ngejajanin orang, suka banget ngasih-ngasih orang. Ya ngasih ini. Ya itu kan. Nah sekarang ya ketika dia sudah punya keterbatasan karena suaminya udah pensiun segala macam, yang direngek siapa? Anaknya. Anaknya siapa? Laki perempuan. Ya suami saya. Ya Allah, anak yang laki-laki yang ngomel-ngomel istrinya. Coba saya kan cuma ngingetin jangan apa Allah itu tahu deh bersedekah itu jangan semampunya, jangan apa gede pasak daripada tiangnya. Saya cuma bilang begini, suami kamu marah nggak? Suami kamu ngasih nggak? Iya suami saya mah. Ya iya mah. Lah kalau suaminya aja dari hartanya itu tanpa rasa berat memberikan kepada si ibu, kenapa kamu sebagai mantu kok malah cemberut? Kenapa tidak dukung surganya suami di orang tua? Maka tugasnya seorang istri ya dukung. Kalau perlu bilang sama suami, sekali-kali jangan pakai uangku aja. Ya, agar apa? Kita belajar, bukankah sedekah yang paling berat adalah sedekah ketika kita ya tarik ulur. Jangan udah ya kita coba ya Allah, aku kepengen sedekah yang sebenarnya aku berat banget. Tapi bismillah karena aku ingin sedekah yang terberat, itulah sedekah yang paling kau sukai. Dia kasih. Ya jangan akhirnya dipelihara penyakit hati. Yang ada mah pelihara pengorbanan hati. Belajar untuk berkorban. Bilang ini mah akhirnya nanti suami-suami jadi bingung karena istri-istri akhirnya disuruh suami dituntut oleh si istri, pilih antara aku atau ibumu. Ya Allah, gimana nanti rumah tangga jadi barokah kalau suami ya disuruh bersaing antara istri sama ibunya. Terus saya bilang, maaf, mantu itu nggak level bersaing sama ibu mertua. Bantu. Kenapa sih kita nggak berpikir bahwa memberi kepada orang tua pada hakikatnya membuka rezeki? Ya, Allah kan udah ngasih tahu seperti itu. Ya bahwa ya tawakal Allah fahuwa hasbuh. Tawakal sama Allah, maka Allah akan cukupi. Udah, ya dia ingin berbuat baik ya karena memberi it'amut ta'am itu kan bagian dari ibadah yang baik. Ya, selama bukan dari hutang. Ya, tapi kan akhirnya kamu jangan karena pola pikir kamu sempit. Coba kalau pola pikir kamu, suami kamu memberikan ibu berarti membuka pintu rezeki, nggak akan ngepel. Ya, kok kayak gitu aja dibikin ribut, ini kan gara-gara setan yang membuat hati kamu sempit kan. Ya bermusyawarahlah dengan mereka dengan segala urusan, walaupun ya cuman kepingin dengerin curhatnya aja,
pengen denger komentarnya aja, mungkin secara prakteknya kita punya sudut pandang yang berbeda. Ya tapi nggak masalah, sekedar curhat. Ya mah begini, apalagi ke ibu mertua. Ya, untuk urusan anak-anak, untuk urusan suami. Karena bisa jadi mertua itu merasa yang paling tahu suamiku tuh aku. Nah, kan bisa jadi begitu. Kita sekedar, Bu ini Mas begini, ini. Oh iya, dengerin aja. Walaupun sih dikerjain atau nggak dikerjain, nah itu kan pilihan. Tapi paling nggak ya kita dengerin dulu. Lebih enak kita CS sama mertua dibanding kita PS sama mertua, kan begitu. Kemudian apalagi ya yang penting ini setelah meninggal itu ini juga jangan pergi jauh tanpa izin dari mereka ya, sekalipun untuk urusan sangat penting, kecuali ya izin. Saya pengen cerita aja, hadiah dari orang tua ke anak boleh diambil kembali. Kan hadiah itu hukumnya haram diambil, kecuali hadiah bersyarat atau hadiah dari orang tua ke anak. Itu boleh diambil lagi. Tapi hadiah dari anak ke orang tua haram diambil lagi. Kenapa saya cerita seperti ini? Nah, karena pernah satu pengalaman seorang ibu yang cerita ya di kampung, dia punya anak di kota. Alhamdulillah anaknya sukses. Itu kalau ibunya ke kota nih, lihat baju anaknya, tas anaknya, oh cakep-cakep. Wah anaknya mah baik lah, mama mau apa ya kan, yang ini. Jadi tas bukan dibeli yang baru sih, koleksi anaknya yang karena bang saking banyaknya. Udah ya mama mau ini, ya udah bawa aja, mau bawa ini bawa, bajunya bawa. Udah saya sering banget dapat koleksi dari anak saya. Saya bawa ke kampung. Maksudnya si anak ngasih biar di kampung tuh dipakai sama ibunya. Ternyata begitu dia pulang kampung, itu tas, baju sama si ibu ini gak dipakai, ditaruh di lemari. Ya, terus si anak ini merasa ini kan mubazir, udah mahal-mahal, gak dipakai, cuma disimpan doang, gak manfaat, nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah loh. Pokoknya segala macam alasan diambil lagi sama si anak. Kemudian entah diapain lah sama si anak itu. Si ibunya cuma bilang gini, Ustazah, saya dosa enggak kalau saya sakit hati sama anak saya? Kok dia begitu ngambil lagi? Tek hati saya. Sekarang saya mau tanya ibu, kenapa ibu simpen di dalam lemari? Karena kan kelihatan Ustazah harganya mahal. Jadi saya tuh kalau dapat dari anak saya harganya mahal, itu saya simpen karena ini satu-satunya saya mengingat masa lalu anak saya dan membahagiakan saya. Anakku bisa ngasih aku harga mahal. Ya kemudian kalau aku kangen nih, aku cuma ngelihat barang ini, aku nggak bisa Ustazah pakai. Semakin itu mahal, aku semakin sayang bahwa anakku mau loh ngasih aku yang mahal-mahal. Ya padahal aku nggak bisa beli, tapi aku bisa dapat tas yang mahal-mahal tuh dari anakku. Jadi ini untuk kebanggaan diri sendiri, bukan untuk dipamer-pamerin kepada orang. Itu sekedar zikroyat ya, sebuah kenangan. Aduh saya sedih banget. Jadi malah bilang, ibu kayak begitu ya bu ya. Iya Ustazah, ya Allah, mungkin juga dulu nanti saya begitu kali ya. Dengan semua hadiah dari anak-anak yang mahal-mahal saya simpen, kenapa? Wah anakku ngasih aku yang mahal. Ya pantesan ketika anak itu ngambil kembali, kok hadisnya Rasul kan nggak boleh, haram diambil kembali karena ternyata ini dia. Jadi jangan sok nggak bermanfaat, ya sok mubazir. Cari tahu kenapa dia tidak pakai. Apalagi semakin ada harganya, semakin made in-nya tuh dari mana, dari Hong Kong apalagi. Itu kan bisa jadi, wow, ya kan ini nggak bakal dipakai sama ibu kita, itu disimpan. Ya karena ini dari luar negeri loh, hadiah anakku. Ini bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Ya kemudian ini udah yang mana ya? Ini sederhana aja. Tadi yang silaturahim itu sebentar. Ya jangan kamu sombong untuk tidak bernasab kepada ayahmu. Ini bagian dari hukum fikih. Tidak boleh mengganti nasab ayah. Yang berpangkat tinggi dan berhati-hatilah jangan sampai kamu mengingkari kebaikan-kebaikan mereka atau menyakiti mereka walaupun dengan satu kata. Ya, ini waktu masih hidup
sekarang yang udah meninggal ini, nah, jangan lupa ya, ada kalanya kewajiban seorang anak laki-laki menanggung nafkah tidak hanya kepada anak dan istrinya, tapi ada kalanya ya seorang laki-laki itu harus menanggung ibunya ketika ibunya udah janda. Maka siapa yang menjadi tanggung jawab untuk menafkahi si ibu? Mau tidak mau itu adalah anak laki-lakinya. Artinya dalam surat An-Nisa 34, juga khususnya dalam surat Al-Baqarah 233, Allah hanya menginginkan, ayo para perempuan-perempuan harus siap berbagi. Ada kalanya harta kita harus berbagi dengan tanggung jawab suami menanggung perempuan-perempuan yang peralihan tanggung jawabnya dialihkan kepada suami. Kapan ibu ditanggung? Ketika ibu sudah janda. Tidak ada lagi yang menanggung si ayah kecuali anak laki-laki. Kapan nenek? Ketika nenek udah sebatang kara, gak ada anak laki-laki, gak ada suami, mau gak mau ke cucu. Saudari perempuan ketika janda, gak ada ayah, gak ada suami, gak ada anak laki-laki, bisa jadi ke saudara perempuan. Ini 8 kategori yang Allah menginginkan. Ayo ya berbuat baiklah dengan mereka semua. Ya berbuat baik juga jangan lupa tidak hanya sekedar waktu masih hidup, tapi sering-seringlah berdoa karena hanya dengan sedekah jariyah, doa yang diberikan kepada mereka, itulah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakallah khair Ibu atas sharingnya pada kesempatan ini. Sangat banyak ya. Saya sampai jadi terharu pas tadi Ibu cerita Bapak mau meninggal disuruh ikhlas gitu. Mudah-mudahan jadi pengingat kita ya bagi kita yang masih punya orang tua. Mudah-mudahan kita tetap ikhlas sampai kapanpun ya. Apalagi kalau saat nanti kita harus merawat orang tua kita. Silakan kalau ada yang pertanyaan. Teman-teman yang bertanya silakan langsung aja. Assalamualaikum, aku mau tanya dong. Silakan Holin. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, mengenai ini terkait dengan janji. Jadi sewaktu orang tua masih hidup, kita sempat pernah bilang sama orang tua, oh iya ntar ya Ma, nanti kita kesana gitu. Tapi ternyata ucapan itu kan kita udah kayak ngasih janji ya kalau menurut aku. Tetapi ternyata belum sempat terpenuhi dan orang tua sudah dipanggil, itu gimana ya Ustazah? Janji seperti itu. Ya, sekarang tinggal isi janjinya. Kalau isi janjinya masih bisa kita tunaikan, misalnya, Ma, nanti kalau itu kita berangkat haji ya, misal. Ya ternyata udah keburu meninggal, nah ini kan masih bisa ditunaikan dengan badal. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya tidak bisa ditunaikan kembali, berarti yang perlu dicek and recheck adalah janjinya pakai sumpah nggak? Ya, kalau janjinya pakai sumpah ya, wallahi nanti kita pergi mah. Nah, kalau ternyata pakai sumpah berarti nggak sekedar ya tidak terpenuhi, harus bayar kafarat sumpah. Ya, tapi kalau ternyata enggak sih Ustazah nggak pakai sumpah, cuman kebanyakan janji-janji aja. Kalau memang kebanyakan janji yang tidak ditunaikan dan tidak mungkin ada badalnya, maka satu-satunya adalah ittabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kita minta maaf kepadanya dengan memperbanyak istighfar untuk mereka dan juga meneladani, mewarisi kebaikan-kebaikan agar menjadi pahala jariah buatnya. Semakin ingat itu, astagfirullahaladzim, Robbi firli wali walidayya, itu semakin ingat, kirimkan kembali istighfar-istighfar kita untuk mereka. Begitu Bu Holin. Kalau kayaknya sih waktu itu sempat terucap, saya kalau pergi-pergi kan suka jadi sedih nih. Saya kalau pergi-pergi kan suka kirim postcard gitu ke mama. Terus
di postcard itu saya pernah bilang nanti kalau ada kesempatan dan rezeki kita kesini gitu. Dan itu waktu sakit mama saya tuh taruh postcard itu di kayak di laci tempat tidurnya gitu. Suka dilihat-lihat. Terus saya kayaknya terucap insya Allah ya Ma, kita kalau ada rezeki dan kesempatan kita pergi. Itu kan mengucapkan dengan pakai janji Allah gitu, Ustazah. Iya. Tapi belum sempat terpenuhi. Ya. Ketika janji belum terpenuhi, nggak ada kafarat. Yang ada kafarat itu ketika memang janji pakai sumpah. Kalau tidak terpenuhi itu nggak ada kafarat, hanya kita kan merasa bersalah karena belum sempat memenuhi keinginan. Walaupun janjinya itu tadi nggak ada durasi waktu, cuman insya Allah ya Ma kalau ada kesempatan. Disinilah kenapa janji harus pakai insya Allah, karena manusia bisa berencana, Allah yang menentukan. Rasa ya Allah aku belum sempat membahagiakan. Ini bagian dari ciri bahwa kita ingin sebagai anak yang solihah untuk terus berbakti kan begitu kan, karena ya Allah sampai beliau meninggal belum kesempatan. Nah gimana caranya? Seperti yang tadi saya sampaikan, ingat postcard itu, kirim istighfar untuk almarhum. Di mana tempat yang pernah kita janjikan, lalu suatu saat kita pergi ke sana, ingat sama almarhum, ya kirim istighfar, kemudian juga sedekahkan atas nama almarhum. Moga-moga. Jadi jadi saya nggak perlu bayar sesuatu yang apa tadi yang Bu Ustazah bilang itu. Kafarat enggak. Kafarat itu kalau pakai wallahi mah. Jadi insya Allah itu bukan kafarat. Insya Allah itu bukan. Lebih karena kita mau the future, kita ngomongnya insya Allah gitu. Itu bukan kafarat. Oke. Terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Silakan Din. Iya, Bu Ustazah. Hadir. Ya, ini kayaknya. Sebab nggak kelihatan wajahnya juga saya bingung. Dini nanti. Dini. Semua pakai mukena kayaknya nih. Gak Iya, apa-apa. Nah, videonya lagi agak-agak error nih. Silakan. Ini apa namanya? Langsung berdebarnya luar biasa ini. Saya made in Cengeng ini. Ya, menangis adalah bagian dari anugerah tanda kita orang baik. Karena salah satu dari 7 golongan yang akan nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam naungan Allah di padang mahsyar adalah al-buka min khasyatillah. Orang yang menangis ya karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya cerita yang Ustazah cerita tadi soal ayah yang sedang koma, terus kita mengucapkan seperti itu. Dan qadarullah saya melakukan itu, Ustazah. Saat itu karena dokter sudah bilang kalau misalnya memang fungsi-fungsinya pun sudah tidak berfungsi lagi gitu kan. Terus dari semua kondisi memang tinggal dari keikhlasan keluarga. Tapi ada momen saya memang bilang, Mam, Dini tahu papa sakit gitu. Dini nggak mau papa sakit lagi gitu. Jadi seakan-akan memang saya mengikhlaskan gitu kalau misalnya dia harus meninggalkan kami gitu. Nah itu kan sudah terjadi ya Ustazah. Setelah mendengar ini dari Ustazah, apa tuh? Apakah apa maksudnya berarti mungkin memang dia sakit hati kayak iya gitu ya. Kalau anak-anaknya memutuskan saat itu sih tidak. Jadi yang terjadi adalah intinya dari saya pribadi saya berucap seperti itu. Bahkan exactly kayak yang Ustazah bilang, keluar air matanya gitu. Jadi saya pikir, oh itu tanda dia
mengerti apa yang kami mau gitu ya, tidak mau melihat dia kesakitan. Itu yang pertama, Ustazah. Terus yang kedua, saya tinggal punya satu lagi gitu kan. Nah, dengan kondisi pandemi seperti ini, kami jauh gitu. Kadang-kadang kan kita nggak bisa bilang apa ya, namanya orang tua tuh ada. Kebetulan ibu saya tuh udah cucu-cucunya udah besar-besar gitu. Jadi dia pengen mungkin nengok cucu dari adiknya gitu kan. Dia masih merasa ingin dijadiin apa sih nenek yang dinenekin gitu, gimana sih gitu. Tapi sedangkan kondisi sekarang ini kan tidak memungkinkan. Jadi kadang-kadang kita mau bilang kita udah berusaha, udah nahan sampai setahun ini kan, berarti dia nggak keluar rumah. Nah akhirnya ya sekarang keluar, tapi akhirnya jadi yang antara ikhlas nggak ikhlas gitu. Ini mama gimana sih buat kebaikan kok nggak mau denger kayak gitu-gitu deh. Ya itu ya Bu Ustazah, terima kasih. Ya, yang pertama, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup, karena dengan kita hidup ini kita masih dipercaya sama Allah untuk melanjutkan bakti kepada mereka. Ya, dengan berdoa, dengan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan oleh beliau, dan berpositif thinking lah bahwa orang tua kita masuk kategori yang mardotilah, yang meninggal diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau mereka kita positive thinking dalam mardotilah, dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mereka masih menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Mereka masih melihat apa yang kita lakukan. Itu dalam surat Al-Baqarah kan ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka masih hidup. Walakin la yash'urun. Kita dia nggak merasakan. Mereka melihat bahwa kita diberi kesempatan untuk terus melanjutkan bakti kepada beliau, karena yang lalu bukan berarti sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk diperbaiki. Selama kita masih hidup, kemudian anak-anak kita juga masih diberi kesempatan untuk hidup dengan anugerah hidup ini, berarti Allah masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk melanjutkan pahala-pahala jariah untuk almarhum, dengan doa, dengan sedekah jariah, dengan ilmu yang dulu pernah diajarkan oleh beliau, lalu kita jadikan inilah ilmu yang bermanfaat yang ditularkan oleh beliau kepada kita. Bismillah, ya moga-moga inilah yang menjadikan orang tua kita itu kelak bersama-sama dengan keluarga, dengan anak keturunan, seperti yang dijanjikan oleh Allah, yaitu reuni akbar di surga nanti. Ya, minimal di surga ada dulu ketemu reuni akbar. Insya Allah, moga-moga ini bagian dari ikhtiar kita. Kemudian yang kedua, ya mungkin apa yang terjadi di Mbak Dini ya ini terjadi kepada kita semua. Nah, jadi posisikanlah orang tua kita ya seperti kembali ke anak-anak, ngambeknya, kemudian lupanya, ya udah dikasih tahu besok begitu lagi, dikasih tahu besok begitu lagi, seperti anak lah, makin dilarang makin penasaran, ya makin nafsu gitu kan. Jadi selama memang yang penting kesepakatan bersama. Jadi kalau mau berkunjung ke rumah adik, berarti adik pun harus punya kesepakatan bersama. Jangan sampai si adik udah enggak, aku nggak mau nerima karena kondisinya di rumah lagi begini, lagi resiko. Nah si kakak daripada nanti dia marah-marah melulu, udah serahin aja ke adiknya. Nanti akhirnya si ibu jadi sedih, seperti dianggap kayak pengadu domba gitu kan. Ya, jadi sumber masalah. Nah, jadi kalau memang kondisi menghadapi orang tua yang udah sepuh, yang manja, sekarang tinggal ya dimanis-manisin lah sama kekompakan kakak beradik ya, sama keluarga besar, sama cucu-cucu. Biasanya nih kalau yang ngomong anaknya gak didengerin,
Tapi kalau yang ngomong cucu itu didengerin. Eyang, ya, Eyang jangan kemana-mana. Eyang yang di rumah aja ya, Eyang sehat. Aku teh, oh iya iya iya. Biasa kalau ibu mertua saya begitu tuh. Ya kalau kita yang ngomong, ya siapa kamu gitu kan. Tapi kalau cucu yang ngomong, oh iya 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 iya. Mungkin strateginya karena anak-anak ya yang diajak ngobrol juga anak-anak aja kan gitu kan. Begitu Mbak Dini. Iya, pinter-pinter pilih kata kali ya. Betul. Dan kayaknya sih yang menjadi penakluk para nenek itu cucu. Karena katanya, saya kan belum pernah ngerasain punya cucu, belum. Katanya gitu, kalau sama anak kita masih punya rasa sakit. Tapi kalau sama cucu itu nggak bisa nolak, nggak bisa bilang enggak, itu katanya gitu. Jadi kita jadikan para diplomat cucu-cucu kita, apa cucu-cucu anak-anaknya apa cucu-cucunya beliau. Iya, iya. Oke. Terakhir ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Saya boleh Bu Imet? Oke, silakan Mbak Yati. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tadi berkenaan dengan haramnya mengambil kembali hadiah kepada orang tua dari anak. Kalau posisinya orang tua sudah meninggal bagaimana? Dalam kasus saya ibu sudah meninggal, berhubung pemberian itu dari saya dan suami, bukan dari anak-anak yang lain. Terus bukan suami saya, maksudnya bapak saya merasa tidak punya hak untuk menggunakannya ataupun bagaimana cara mengurusnya karena memang berupa perhiasan dan barang-barang yang berkenaan dengan perempuan. Terus adik saya juga bilang terserah Mbak saja karena itu dulu dari Mbak begitu. Jadinya saya dan suami memutuskan bagaimana kalau kita jual perhiasan tersebut, kita sedekahkan atas nama ibu. Terus itu yang saya lakukan. Tapi saya barusan mendengar itu saya merasa berarti saya mengambil keputusan murni atas tindakan saya sendiri karena Bapak tidak mau ikut campur karena merasa tidak punya hak, begitu Bapak mengembalikan semuanya ke saya. Apa itu hukumnya jadi haram atau bagaimana? Saya waktu itu merasa itu udah keputusan terbaik karena saya juga tidak mau menggunakannya dengan mengambil kembali, menyimpannya di dalam tangan saya. Begitu yang pertama. Yang kedua, ini masih bukan cara, maksudnya tentang nasab. Apakah menambahkan nama suami di belakang nama kita termasuk mengingkari nasab ayah? Terima kasih. Ya. Jazakallah. Jadi yang pertama, saya mau tanya dulu sama Bu Yeti. Dulu waktu perhiasan itu diberikan kepada ibu, akadnya apa? Akadnya hadiah atau akadnya kayak model akad guna pakai aja. Jadi cuma dipinjamkan untuk dipakai oleh orang tua. Karena nanti secara hukum status harta itu jadi beda. Kalau statusnya, jadi kalau statusnya adalah hadiah, berarti menjadi milik ibu. Nah, si pemilik meninggal, maka harta itu diambil alih sama Allah yang bernama warisan. Sekarang tinggal, kalau udah terlanjur ya, berarti sekarang tinggal dibuat kesepakatan. Satu, kesepakatan secara hukum warisan. Harus dihitung dulu. Berarti itu kan milik ibu. Bapak dapat 1/4. Ya, ibu punya anak laki-laki, ya ibu punya orang tua enggak kan gitu. Nanti kalau ibu masih punya orang tua dapat 1/6. Tapi kalau ibu udah nggak punya orang tua, berarti kan tinggal ke anak. Ketika ada anak laki-laki, udah sisa dari bapak, berarti kan tinggal 3/4 ya. Dibagi anaknya semua dengan 2/1. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Itu dibuat dulu dengan nominal yang sudah terjual dengan persentase sesuai dengan hukum warisan. Nah, setelah itu akad yang kedua nih, sampaikan kepada yang berhak, Bapak, ternyata Bapak harusnya dapat 1/4 ini secara hukum warisan. Bagaimana?
Nah, ini sudah diberikan kepada orang lain. Berarti jika berkenan, Bapak akhirnya menjadikan hak Bapak yang seperempat untuk dihibahkan. Berarti jatuhnya seperempat jatah Bapak disedekahkan atau dihibahkan kepada orang lain. Itu kalau memang dulu akadnya adalah hadiah kepada ibu. Ya, kenapa nggak boleh diambil kembali? Karena udah diambil alih sama si pemilik yang utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Terus yang kedua, tadi apa ya? Bu Yati, saya lupa yang kedua. Nasab Oh ya, menambahkan nasab. Oh iya, saya juga pernah itu tuh. hukumnya. Ibu, misalnya kayak suami saya namanya Dodi. Ibu Dodi, ya kan? Itu berarti merubah nasab atau enggak? Sebentar, jangan bahasa Indonesia langsung dihukumkan dengan bahasa Arab. Ibu Dodi, berarti kamu ibunya Dodi. Tunggu, ibu itu dalam bahasa Indonesia apakah mesti sebagai artinya yang melahirkan? Kan enggak. Ibu dalam panggilan bisa jadi artinya ibu yang melahirkan. Bisa jadi ibu itu adalah Nyonya Dodi. Ya, beda ketika di sekolah. Anak saya namanya misalnya Rifki. Biasanya kalau di sekolah dipanggil bukan Ibu Rifki, Mama Rifki, Bunda Rifki. Nah, jadi antara ibu, mama, bunda itu kan kata-kata yang bisa dipahami, ya sama aja, tapi secara maksud dan definisi beda-beda. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab nama suami digandengkan ke istri itu ada, tapi dengan istilah imro'ah. Misalnya Imro'atal Aziz, nah itu kan nyonya Istrinya si Aziz. ya kan? Kalau Imro'atal Fir'aun, nyonya Fir'aun. Jadi ibu bisa jadi artinya nyonya. Ya, tapi kalau disebut dengan bunda, ya Bunda Rifki berarti ibunya Rifki. Mama Rifki berarti mamanya Rifki. Nggak ada yang manggil Mama Dodi, Mama suami saya Dodi. Nggak ada. Mama Dodi, nggak ada. Yang ada ya Bu Dodi. Dodi. Karena ibu itu artinya nyonya. Jadi Kalau tidak ada embel-embel di depan kayak Mrs. atau maksudnya ibu, nyonya atau apa gitu. Jadi pure nama kita, terus di belakangnya kita menambahkan nama keluarga suami atau nama suami, begitu. Itu tadi kalau disebut dengan panggilan Iya. society itu kan nggak berubah nasab kecuali kalau dalam buku. Nah, itu betul, itu yang maksud saya. Kita menggunakannya dalam dokumen-dokumen seperti KTP atau surat nikah, bukan surat nikah, surat-surat keluarga yang lain begitu. Itu jatuhnya bagaimana? Kayaknya sih kalau dengan KTP, buku nikah, kalau administrasi negara ya, administrasi Ya. Indonesia, ini mah Kalau buku nikah enggak kali ya, karena kan kita ketemu suami kita baru nikah. Pak, bukan buku nikahnya, maksudnya kayak akta-akta surat-surat lain di keluarga kayak kakak apa segala macam gitu. Setelah kita menikah, seperti paspor juga. Itu pokoknya dokumen-dokumen Emang negara. paspor pakai nama suami ya? Kita Ada sekelompok orang yang amendment Ibu di belakang paspornya di amendment nama saya suami. ingin memastikan apakah itu termasuk mengingkari nasab dari ayah kita gitu loh. Karena kalau yang sifatnya identitas keturunan, nah ini kalau identitas keturunan kan, kalau untuk di Indonesia ya identitas keturunan, ya misalnya kayak KTP, kan nggak bisa buat KTP kecuali dia menyertakan kartu keluarga. Dan nggak bisa buat kartu keluarga kecuali menyertakan akte kelahiran, kan begitu. Iya. Nah, jadi kalau administrasi yang sifatnya memang di Indonesia kebanyakan, ya itu berkaitan dengan masalah keturunan. Kalau memang tadi KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, ini satu kesatuan yang sepertinya kalau yang saya pahami jika berubah ini ke Sudin ya, suku dinasnya itu kan juga proses yang berat. Nggak tahu kalau paspor ya. Kalau paspor bisa ya langsung
nama suami. Tapi kalau KTP, kartu keluarga, ini kalau mau dirubah ke nama suami, itu agak berat. Karena saya ngerasain waktu ibu saya apa namanya mau buat paspor, itu kan harus ada ijazah. Sebenarnya ibu saya tanya, Bu, ada ijazahnya, ibu kagak makan sekolah nih, jadi gimana mau ada ijazah? Ya kan, nggak punya ijazah. Terus diminta buku nikah. Saya cuma ada nih buku nikah ibu bapak saya. Enggak, buku nikah bapak mbak ibunya ibu. Ya Allah, nggak ada lah. Nah itu saya harus ke Sudin, ke suku dinas, ada persidangan dan segala macam. Karena hanya sekedar kartu keluarga, hanya sekedar KTP, nggak bisa bikin paspor kalau di Indonesia ya. Itu harus disertakan ada akte kelahiran. Untuk mendapatkan, karena ibu saya nggak punya akte kelahiran. Masalahnya di situ, ibu saya nggak punya akte kelahiran. Untuk menyertakan akte kelahiran, saya harus menghadiri sidang pernikahan bapak ibunya ibu saya. Dia bilang, ibu saya lahir tahun 45, bagaimana menghadirkan pernikahan bapak dan ibunya, artinya itu berat sekali. Nah, tapi kalau ternyata di luar, kalau di luar nih, ya misalnya pembuatan paspor di luar, sepertinya perlu diperjelas dulu secara administrasi maksudnya apa. Ibu, kalau boleh saya berkomentar sedikit Boleh, tentang itu. Jadi gini, banyak orang berasumsi, oh kalau di nama kita perempuan, terus kita menikah, kita pakai nama suami di belakang. Mungkin misalnya kalau di Hong Kong tuh, oh nama paspornya dia ganti nama suami di belakang namanya dia misalnya. Banyak orang berasumsi bahwa, oh itu melanggar nasabnya. Nah, padahal which is kan sebenarnya nasab itu kan sebenarnya adalah keturunan ya Ibu ya. Iya, betul. Jadi kita mengasumsikan bahwa si A ini ada anak dari si B gitu kan. Misalnya kayak waktu itu Zaid bin Hamzah yang anak jadi diangkat anak sama Nabi Muhammad SAW kan ditegur sama Allah jangan menggunakan nama Muhammad gitu kan. Itu kan lebih karena emang dianggap sebagai anak Muhammad. Betul. Kan karena menikah menggunakan nama suami gitu loh. Jadi kan jadi nggak letterlek kan sebenarnya oh kalau pakai nama suami artinya suami kamu jadi bapak kamu, nggak gitu kan sebenarnya. Jadi itu yang dikhawatirkan sebenarnya oleh Mbak Yeti tadi gitu loh. Jadi nasab itu adalah artinya bahwa itu keturunan, garis keturunan bahwa kita mengakui bapak kita itu adalah bapak kita, darah daging kita gitu loh. Bukan berarti bahwa kita pakai nama suami asumsinya suami kita ngomong ke orang juga pasti tahu suami kita bukan bapak kita bukan suami kita gitu loh. Ya kan kayak Ibu Doni, Bu kayak saya Bu Dodi tadi gitu. Itu kan orang tahu bahwa ibu bukannya ibunya Bu Dodi, tapi ibu adalah istrinya Pak Dodi gitu. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang orang suka salah gitu loh Bu, mengartikan hadis yang tadi itu seakan-akan kalau kita ganti pakai nama suami, kita tambahin nama suami gitu. Mungkin ini banyak kejadian tuh buat teman-teman yang menikah dengan orang asing gitu loh. Karena mungkin kadang-kadang kalau kita lagi bikin visa lebih gampang gitu loh. Jadi banyak kan mereka menggunakan seperti itu gitu. Apalagi kalau di negara tersebut memang sudah menjadi karakter ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan, maka disandingkan dengan nama seperti nyonya, ya itu nggak masalah. Kalau di Indonesia itu kan disandingkan dengan istilah ibu. Ya kan, kalau di Indonesia nih ibu Dodi gitu kan. Ya, tapi kalau di luar dengan kebiasaan bahwa berarti disandingkan seperti ini sebenarnya itu adalah missnya nyonyanya. Nah, ini no problem. Itulah saya bilang bicara masalah kondisi yang ada di masyarakat, jangan literlek, langsung dipahami seperti yang ada di dalam konteks hadis. Jadi memahami ayat dan hadis nggak boleh kontekstual. Ya, kalau kontekstual nanti ya nggak boleh tekstual, nggak boleh tekstual. Saya juga bingung ngomong ya, nggak boleh tekstual. Kalau tekstual ini nggak boleh itu kan, tapi kontekstual. Begitu benar Bu Met. Nah, saya nggak paham juga kalau ternyata kasusnya kalau di luar itu memang bersanding langsung ke nama suami laki-laki yang dinikahinya, berarti itu berarti kan seperti Indonesia jadi istilah ibu kan.
Benar, iya. Mungkin kalau di luar jadinya itu nama suami gitu, benar. Nama suami. Kalau kita kan ibu ya, ibu Oh, kita Dodi, ibu. ibu apa gitu ya. Karena di Indonesia juga gitu, nggak boleh panggil ibu Dodi, berarti nanti jadi mahram loh. Nah, ibu itu artinya nyonya. Ya benar. Jadi salah. Jadi tidak boleh mengartikan hadis dengan tekstual. Tekstual. Oke, Ibu, jazakillah khair Wah, iya, ilmunya, Bu. Masya Jazakallah Allah. khairan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbuat ihsan kepada orang tua dan mendukung suami juga berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, Ibu ya. Betul. Baik, dan Allah kumpulkan kita di Jannatul Firdaus semuanya, Ibu ya, nggak cuma Iya. Aiden aja. Betul. Jangan bersaing lah sama ibu mertua, judulnya begitu. Jangan nggak level. Kalepo. Nggak level. Oke. Baik, Ibu, udah jam 4.20, udah masuk waktu asar di sini, nggak kerasa waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali lagi jazakillah khair Ibu, semoga ilmu yang Ibu sharing pada hari ini menjadi amal soleh bagi Ibu dan menjadi pedoman petunjuk bagi kami insyaallah. Baik, ketemu lagi minggu Selasa depan Ibu insyaallah. Ya, besok Jazakallah depan apa ya? khair, Ibu. Balik depan apaan ya materinya?